したって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini gue bakalan lanjut bahas cerita dari novel Seirei Gensouki. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan tonton dulu. Dan juga video ini adalah spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Lalu buat kalian yang baru nemu channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe dahulu supaya channel ini terus berkembang. Oke, kemudian kita mulai saja ceritanya. Setelah Ryo dan yang lainnya kembali dari ibu kota, penduduk desa melakukan festival panen. Dan Ryo menyiapkan makanan keahliannya dibantu dengan Ruri dan Sayo untuk festival itu. Ryo membuat pai apel, pai daging, dan prototipe kamutan. Saat pesta berlangsung, tiba-tiba Ryo pergi karena dia merasakan ada seseorang yang memasuki desa dan mereka menguasai ilmu bela diri dilihat dari tingkat rohnya. Ryo kemudian mengambil pedangnya dan juga menghadang mereka. Seorang pria kemudian turun. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Koki dan menanyakan apakah dia adalah Ryo. Saat Ryo menjawab bahwa benar itu adalah Ryo, semua orang di depannya kemudian berlutut dan mengatakan bahwa mereka dulu adalah pelayan dari ibu Ryo, yaitu Karasuki Ayame. Dan Koki adalah sahabat baik Zen, ayah dari Ryo. Ryo kemudian kaget mendengar nama lengkap dari ibunya, karena dia ternyata adalah seorang bangsawan. Ryo yang memproses informasi itu kemudian meminta mereka untuk ke rumah dahulu, dan dia akan memanggil Yuba juga. Lalu, Ryo kemudian menjemput Yuba. Namun sebelum masuk, Yuba menegaskan ke Ryo bahwa apapun yang terjadi, Ryo adalah masih cucunya. Di ruang tamu di rumah kepala desa, Ryo, Yuba, Koki, dan istri Koki yaitu Kayoko saling berhadapan. Para pelayan yang dibawa Koki menjaga di tempat itu untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang akan mendengar pembicaraan mereka. Yuba kemudian bertanya ke Koki, apakah mereka sudah mendapatkan izin saat kesini? Dan setelah Koki menjawabnya, dia kemudian menceritakan kebenaran dari cerita orang tua Ryo yaitu Zen dan Ayame. Zen adalah seorang prajurit pribadi dari putri Ayame. Seiring berjalannya waktu, mereka tampaknya saling jatuh hati. Namun, pada suatu hari ada prajurit khusus dari kerajaan Rokuren yang mencoba menculik putri. Saat itu hanya Zen yang mengetahui itu dan Zen berhasil menghentikannya. Namun, sebelum diinterogasi, prajurit itu malah bunuh diri dengan cara meledakkan dirinya. Setelah kejadian itu, kerajaan Rokuren menuduh kerajaan Karasuki telah merusak perjanjian damai karena telah membunuh prajurit mereka. Tentu saja hal ini kemudian dibantah oleh kerajaan Karasuki. Namun, pangeran kerajaan Rokuren tetap bersikukuh dan meminta pernikahan politik dengan putri Ayame untuk menghindari perang. Namun, Raja Karasuki tidak ingin putrinya menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Kemudian, dia meminta Zen dan Ayame untuk melarikan diri. Pangeran dari kerajaan Rokuren yang tidak terima kemudian menyatakan perang, dan perang akhirnya terjadi. Para penduduk kemudian menyalahkan Zen dan Ayame karena mereka melarikan diri. Dan oleh sebab itu, mereka akhirnya pergi ke negeri yang jauh. Dan setelah beberapa saat, kerajaan Karasuki entah bagaimana bisa kembali melakukan perjanjian perdamaian lagi dengan kerajaan Rokuren. Pada hari itu, Koki dan Kayoko sangat menyesal karena tidak bisa menemani Zen dan Ayame. Jadi, saat dia mendengar tentang Ryo, dia langsung meminta izin raja untuk menemui Ryo. Raja kemudian mengizinkan Koki untuk menceritakan kebenaran dari Zen dan Ayame jika Ryo memang benar anak dari mereka. Raja juga memberikan pesan bahwa dia juga ingin menemui Ryo. Ryo kemudian setuju. Dan lalu dia ikut pergi ke ibu kota.
Ryo memasuki istana dengan ditemani Koki dan Kayoko. Mereka masuk ke sebuah ruangan yang kemudian disambut oleh dua orang, yaitu Raja Karasuki Homura dan Ratu Karasuki yaitu Shizuku. Emosi terharu Raja dan Ratu keluar saat mereka melihat betapa miripnya Ryo dengan ibunya. Setelah mereka duduk, kemudian mereka mengobrol sejenak. Lalu Shizuku ingin tahu bagaimana kehidupan dan kematian dari Zen dan Ayame, serta bagaimana Ryo bertahan hidup setelah itu. Ryo kemudian menceritakan semuanya. Wajah Homura, Shizuku, Koki, dan Kayoko dipenuhi dengan ekspresi kesedihan dan penyesalan ketika mendengar cerita Ryo. Kemudian menjelang akhir cerita, Ryo juga memberitahu bagaimana Ayase meninggal. Nama pembunuhnya adalah Lucius. Dia adalah teman petualang dari Zen. Dia selalu berpetualang bersama Zen, bahkan sampai Zen mati. Dan kemudian Lucius juga membantu Ayame ketika dia dan Ryo mengalami masalah setelah matinya Zen. Lucius tampak seperti orang yang sangat baik sebelumnya. Namun, suatu hari Lucius kemudian masuk ke rumah Ryo dan menghajar Ryo di sana. Dia juga mencekoki Ryo dengan sesuatu dan membuatnya hampir tidak sadarkan diri. Saat itu Ayame kemudian datang dan mencoba menyelamatkan Ryo. Namun kemudian Lucius memperkosa Ayame di depan mata Ryo. Sebelum akhirnya Ryo kehilangan kesadaran, dia merasa seperti dipeluk ibunya yang berlumuran darah. Dan juga dia seperti melihat senyuman Lucius di belakangnya. Setelah itu Ryo tersadar di wilayah buangan di luar kota. Ryo kemudian mencoba mencari ibunya, namun dia diberitahu bahwa dia sudah mati. Dan kehidupan Ryo di pinggiran kota kumuh dimulai sejak saat itu. Semua yang mendengar cerita Ryo merasakan emosi yang bercampur aduk dan menyalahkan diri mereka sendiri. Namun Ryo mengatakan bahwa dia tidak membenci mereka karena ibunya sudah membesarkannya dengan cinta tanpa penyesalan. Homura kemudian menanyakan apa yang akan Ryo lakukan dengan Lucius. Ryo menjawabnya jika dia masih hidup, Ryo sendiri yang akan membunuhnya. Homura merasa tidak bisa menghentikan tekad Ryo, jadi dia meminta Ryo untuk melakukan pertandingan kekuatan dengan Koki. Karena pembalasan membutuhkan kekuatan yang besar. Dan juga Homura ingin memastikan seberapa kuat Ryo. Jadi Homura ingin memastikan bahwa Ryo memiliki kekuatan yang cukup. Ryo setuju dan akan melakukan latihan pertandingan. Karena waktu terbatas untuk Raja dan Ratu, mereka akhirnya harus terpaksa berpisah. Namun Ratu Shizuku memeluk Ryo terlebih dahulu sebelum pergi. Ryo menginap di rumah Koki. Saat mereka memasuki rumah, mereka disambut oleh Komomo. Ryo kemudian merasa dejavu. Kemudian Aoi, pelayan Komomo yang muncul, merasa terkejut saat melihat Ryo. Aoi kemudian dimarahi oleh Koki karena itu tidak sopan. Namun Aoi kemudian mengatakan bahwa Ryo adalah pemuda yang menyelamatkan Komomo dulu. Mereka kemudian berterima kasih ke Ryo. Koki menanyakan waktu untuk bertanding dengannya, dan Ryo ternyata minta pada waktu itu juga jika memungkinkan. Mereka kemudian mengarah ke area pelatihan di rumah itu. Di sana ada Hayate yang terkejut karena ada Ryo di rumahnya. Koki menjelaskan bahwa Ryo saat ini adalah tamu keluarga dan dia akan melakukan pertandingan dengannya. Jadi Hayate diminta untuk melihatnya juga. Ryo dan Koki kemudian mengambil pedang kayu, dan di sini Kayoko akan menjadi jurinya. Pertandingan kemudian dimulai. Ryo melesat maju. Koki yang kaget dengan kecepatan milik Ryo kemudian juga maju. Mereka kemudian bertukar serangan dan saling mengamati gerakan masing-masing. Koki menyerang dengan kecepatan yang luar biasa, tapi Ryo bisa menangkisnya. Benturan pedang terus terjadi, bahkan kecepatannya sulit untuk diikuti mata. Hayate dan Aoi terkejut. Bahkan Kayoko melebarkan matanya saat melihat pertarungan ini. Dan hanya Komomo yang matanya bersinar kagum karena melihat pertandingan. Saat puncak pertarungan, Ryo berhasil memojokkan Koki. Koki kemudian menggunakan jurus rahasianya,
yaitu serangan tebasan bilah angin. Koki kemudian mengarahkan serangan itu ke Ryo. Namun, Ryo berhasil menghentikan itu dengan memanipulasi seni roh air yang dibentuknya menjadi seperti bulan sabit. Benturan serangan angin dan air terjadi. Percikan air menghalangi penglihatan Koki, yang kemudian hal ini dimanfaatkan oleh Ryo untuk melancarkan serangan. Dan berakhir, pedang kayu Ryo berada di depan leher Koki. Pertandingan pun selesai dengan Ryo sebagai pemenangnya. Di sini, Koki kemudian diprotes keluarganya karena menggunakan skill berbahaya. Namun Ryo tidak mempermasalahkannya. Komomo lalu juga meminta melakukan latihan pertandingan dengan Ryo. Nampaknya dia menjadi sangat terpesona oleh kekuatan Ryo setelah melihat pertandingannya melawan ayahnya. Keesokan harinya, Ryo menemui Homura dan Shizuku secara rahasia lagi. Mereka kemudian mengobrol dan berbagi cerita. Homura dan Shizuku juga awalnya kaget bahwa Ryo dapat mengalahkan Koki. Namun, kemudian mereka bangga kepadanya. Setelah pertemuan itu berakhir, Ryo akhirnya kembali ke desa. Saat sudah di rumah, Ryo mengatakan ingin memberitahu tentang hubungan darahnya dengan Ruri kepada Yuba. Dan hal itu sudah disetujui oleh raja. Yuba menyetujuinya juga. Jadi kemudian mereka akan memanggil Ruri. Tapi ternyata Ruri yang tahu Ryo sudah pulang, dia langsung bergegas pulang dan akhirnya mereka bertemu di ruangan. Ruri kemudian diberitahu bahwa Ryo adalah sepupunya. Ryo adalah anak dari adik ayahnya Ruri. Mendengar ini, Ruri tidak kaget karena memang sudah menganggap Ryo sebagai saudara. Namun saat diberitahu bahwa ibu Ryo adalah seorang putri dari kerajaan, Ruri terkejut dan bahkan mencoba tidak percaya. Namun setelah Yuba meyakinkan, akhirnya dia percaya. Wajah Ruri menjadi pucat dan kemudian dia malah bersujud di depan Ryo dan menyebutnya sebagai pangeran. Ryo kemudian mencoba menghilangkan ketegangan itu dan entah kenapa berhasil. Ryo lalu melanjutkan memberitahu tentang orang tuanya dan alasan kenapa hal ini harus dirahasiakan dari orang lain. Di akhir obrolan, Ryo juga mengatakan bahwa tahun depan dia akan meninggalkan desa. Ruri dan Yuba kemudian menanyakan alasannya dan juga banyak pertanyaan tentang perjalanan yang sudah dialami Ryo hingga akhirnya sampai ke Yagumo. Festival panen akhirnya telah selesai, namun pekerjaan masih banyak, terutama untuk para pemburu. Saat bekerja, Shin kemudian mendatangi Ryo karena Sayo di rumah ternyata sangat berisik menanyakan sesuatu tentang Ryo. Shin kemudian menyuruh Ryo untuk menemuinya dan juga Ryo setuju dan dia memutuskan untuk menemui Sayo. Saat pulang bekerja, Ryo berjalan bersama Ruri dan berniat menyapa penduduk desa yang belum dia temui semenjak kembali dari ibu kota. Kumpulan gadis termasuk Sayo kemudian menginterogasi Ruri karena gaya bicara Ruri sudah berubah dan menjadi sangat santai terhadap Ryo. Ruri kelabakan, namun akhirnya dapat menjelaskan tanpa membuka rahasia bahwa Ryo adalah sepupunya. Saat musim dingin, Koki datang menjemput Ryo untuk ke ibu kota lagi untuk menemui Homura dan Shizuku. Saat sudah di istana, mereka kemudian berkumpul dan mengobrol. Homura mengatakan bahwa mereka juga mempunyai dendam yang sama ke Lucius. Jadi Homura akan mengirimkan pasukan elit termasuk Koki untuk mengawal dan membantu Ryo. Namun Ryo menolaknya karena mereka pasti akan kesusahan saat mengikuti Ryo. Homura masih bersikeras untuk mengirimkan pasukannya. Namun, Ryo kemudian menunjukkan seni roh anginnya dan terbang. Mereka pun akhirnya menyerah dan tidak bisa memaksa lagi. Sehari setelah itu, Ryo beristirahat di rumah Koki. Di sana, Komomo kemudian meminta untuk mengikuti Ryo ke Strahl yang langsung saja ditolak oleh Ryo. Ryo curiga bahwa ini adalah umpan dari Koki dan kemudian memarahinya. Komomo kemudian meminta izin untuk ikut ke desanya, lalu diperbolehkan ke Ryo jika itu hanya desanya saja. Dan kemudian persiapan dibuat untuk Komomo yang akan tinggal sementara di desa.
Beberapa minggu kemudian, Ryo mengajak Komomo untuk berjalan-jalan di desa dan juga mengenalkannya ke para penduduk. Dan akhirnya tidak berasa sudah 1 bulan sejak Komomo berada di desa. Dan saat tahun baru, Koki, Kayoko, dan Hayate mengunjungi desa juga. Mereka merayakan tahun baru bersama di rumah Yuba. Beberapa hari kemudian, keluarga Koki kembali ke ibu kota. Ryo juga ikut karena dia ingin menemui Homura dan Shizuku untuk mengucapkan selamat tahun baru. Sementara Ryo ke ibu kota selama 1 bulan, Ruri yang bosan kemudian mengunjungi Sayo untuk menghilangkan kebosanannya itu. Setelah pulang dari ibu kota, desa sudah memasuki musim tanam dan Ryo membantu kebutuhan desa. Ryo juga membuat kincir air dan saluran air untuk pertanian, jadi warga desa akan lebih mudah. Lalu, Ryo juga membantu menanam di ladang. Akhir-akhir ini, Ryo selalu bersama Komomo dan Ruri, jadi jarang bersama dengan Sayo. Ryo saat ini mengambil tanggung jawab sebuah ladang, dan akhirnya Sayo mempunyai kesempatan untuk bisa membantunya. Saat itu, Ryo kemudian memberitahu Sayo bahwa sekitar musim gugur dan dingin dia akan pergi dari desa. Mendengar itu, Sayo menjadi ingin menangis, tetapi dia berhasil menyembunyikannya. Saat di rumah, Sayo akhirnya tidak bisa menahannya, dan dia pun menangis. Shin yang melihat ini kemudian menuduh Ryo, namun Sayo membela Ryo. Dari sini Shin kemudian mengetahui bahwa alasan dari Sayo menangis karena Ryo akan pergi dari desa. Shin kemudian lari ke rumah Yuba, dan dia berteriak supaya Ryo tidak pergi dari desa. Sayo yang mengikutinya kemudian menarik Shin dan meminta maaf kepada mereka semua karena membuat keributan. Pada malam harinya, Yuba kemudian mendatangi Ryo untuk membicarakan kejadian barusan. Dan Yuba meminta Ryo untuk tetap bersikap seperti biasanya saat bertemu dengan mereka. Saat musim panas tiba, Ryo kemudian memberitahu penduduk desa bahwa dia akan pergi dari desa setelah festival panen. Yang mana membuat warga desa nampak agak cukup sedih juga, dan mereka bertekad untuk memeriahkan festival panen karena hal itu juga menjadi sebuah pesta pelepasan Ryo. Dan festival panen pun telah tiba. Seperti tahun sebelumnya, Ryo membuat makanan untuk para penduduk desa. Festival itu berjalan cukup meriah. Lalu saat akhir acara makan, Sayo kemudian mendatangi Ryo dan ingin berbicara berdua saja. Saat mereka sudah berdua, Sayo kemudian menyatakan cintanya ke Ryo. Namun Ryo menolaknya. Meskipun begitu, Sayo masih tetap berusaha dan meminta diperbolehkan ikut dengan perjalanan Ryo karena dia tidak ingin terpisah dari Ryo. Selama ini ternyata Sayo sudah berlatih keras supaya bisa ikut dengan Ryo dan tidak membebaninya. Namun hal itu tidak mengubah keputusan Ryo, dan Sayo pun menangis karena penolakan itu. Shin yang mengawasi kejadian itu kemudian mendatangi Sayo. Dia mengatakan bahwa jika Sayo mencintai Ryo maka dia harus berusaha lagi dan tidak menyerah. Dan pilihannya saat ini adalah menunggu atau memaksa untuk mengikuti Ryo. Saat mereka berdebat, Koki tiba-tiba muncul dan kemudian berbicara dengan mereka. Beberapa hari kemudian, hari di mana Ryo pergi dari desa tiba. Banyak orang yang ingin mengantarkan kepergian Ryo dan berpamitan juga. Setelah berpamitan dengan semuanya, Ryo pun akhirnya pergi dari desa. Suatu hari setelah beberapa bulan Ryo meninggalkan wilayah Yagumo, di wilayah Stral ada 6 pilar cahaya yang menjulang ke langit. Setelah cahaya itu menghilang, di wilayah Tenggara Stral ada 2 gadis dan seorang anak laki-laki yang masih memakai seragam sekolah muncul di sana. Yang pertama adalah seorang gadis SMA, dan kedua adalah SMP, dan yang ketiga adalah seorang anak laki-laki SD. Gadis SMP dan anak SD itu kemudian menatap ke gadis SMA dan berkata, "Kita ada di mana ya Miharu?" Dan kemudian gadis yang bernama Miharu itu memeriksa HP, namun tidak ada jaringan. Sementara di sisi lain dan waktu yang sama, Ryo merasakan seperti ada suara gadis yang memanggil nama Haruto di kepalanya.
Oke, sekian dulu dari pembahasan video kali ini. Kelanjutannya akan dibahas di video selanjutnya. Dan juga like video ini jika kalian suka, dan juga komen untuk mendiskusikan dan menambahkan informasi. Dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan, dan juga share video ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.